I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. Apa yang kalian ketahui tentang perjodohan? Apakah bayangan keterpaksaan, tanpa cinta, saling adu mulut, perbedaan pendapat? Mungkin salah satu di antaranya akan ada dalam cerita ini. Mari kita mengemasnya dengan cara sederhana. Pria dan wanita adalah manusia yang berbekal logika dan rasa. Jika perasaan tidak bisa dimaktubkan dalam sebuah hubungan, maka waktunya logika yang mengambil peran. Kalian percaya bukan? Jika logika yang bermain, maka seiring waktu hati pun akan mengikuti. Yang awalnya tanpa cinta, namun karena terbiasa bersama, itu akan bersemi dengan sendirinya, pasti. Asal logika benar-benar digunakan secara sempurna.
YN terdiam. Semua perkataan pria John adalah benar adanya. Sang apa telah menitipkan dirinya kepada pria ini dalam sebuah ikatan pernikahan. YN tentu tidak setuju, tapi dengan mengejutkannya, Jungkook berkata baiklah saat di hadapan Tuan Hwang. YN hanya bisa mengikuti, meskipun jujur ia sungguh membenci perjodohan ini. Alasan yang mendasarinya tentu karena kekayaan, alasan klasik. Jungkook hanyalah pria sederhana, itu yang sejauh ini YN ketahui. Kemana-mana hanya menggunakan motor buntut, sedangkan yang diharapkan YN mobil mewah dengan segala fasilitasnya. Tinggal hanya di rumah sewa sederhana, sedangkan suami yang diidamkan YN memiliki mansion berkelas dengan lantai yang tak terhitung jumlahnya. Hari yang mungkin paling dibenci YN telah tiba, pernikahan. Pernikahannya dengan John Jungkook. YN mendecih, memandang remeh pria yang saat ini berada di depannya itu. YN mengartikan berbeda. Jika mungkin kalimat itu bermakna ketulusan bagi Jungkook, namun YN mengartikan lain. Kekayaan, itulah makna yang tertangkap dalam otak gadis Hwang. Tidak mungkin pria yang statusnya baru saja menjadi suaminya ini akan mampu untuk mencukupi segala kebutuhannya, tanpa kurang sedikit pun. Jungkook diam, dia harus menambah stok sabar untuk mendidik istrinya perlahan. Jungkook tidak ingin mengedepankan perasaan, takut sakit hati. Pria itu tahu jika YN sangatlah membencinya, beserta alasan-alasannya. Bermain cantik dengan logikanya, itulah cara yang akan Jungkook gunakan untuk merubah YN, istrinya. Apakah pria itu akan berhasil? Peringat gadis Hwang. Rumah yang mereka sewa kebetulan hanya memiliki satu kamar. Jungkook tentu mengalah. Tidak tega tubuh seputih susu istrinya itu dimakan nyamuk. Tapi sepertinya hal ini tidak bisa dibiarkan. Pria itu memutar otaknya. Harus sedikit cerdik, licik juga. YN mulai merinding, otaknya mulai mengingat tentang desas-desus rumah sewanya ini. Terdapat sebuah pohon besar sekali. Pohon itu melengkung menyerupai payung. Setiap tengah malam daunnya berisik karena menyapu atap rumah. Belum lagi, angin berhembus kencang yang semakin mendramatis suasana. Sial, YN takut.
ucap gugupnya, seperti menelan ludah sendiri. Mau bagaimana lagi? Yen tidak punya pilihan. Batin Jongkook bersorak, wah, apakah semudah ini agar bisa tidur sekamar? Logikanya benar-benar bisa diajak kerjasama. Jongkook dengan senang hati membanting tubuhnya di atas kasur. Ia berguling-guling ke kanan dan ke kiri, merasakan kemenangan. Jongkook tak sadar jika istrinya masih berdiri dengan wajah yang siap menerkam. Otak pria itu masih loading, kasur empuknya menyita kesadarannya. Namun beberapa detik kemudian Jongkook membulatkan mata. Sial, ia lupa. Dengan segera pria itu membenarkan sprei agar rapi kembali, menata beberapa bantal ke posisi semula. Setelah beres, ia mengambil tempat yang kiri lalu mempersilahkan istrinya untuk tidur di samping kanannya. Senyum yang sangat manis dan ramah, Jongkook berlagak seperti pegawai hotel, membungkuk 90 derajat untuk mempersilahkan tamunya itu. YN berjalan perlahan ke arah kasur, namun naasnya YN melempar bantal yang akan digunakan Jongkook ke arah lantai. Setelahnya, YN membaringkan tubuh mungilnya itu lalu menarik selimut untuk dirinya sendiri. Pria John tidak dibagi selimut sedikit pun, kasihan sekali. YN membulatkan mata. Perkataan suaminya sungguh sedikit menyentil hati mungilnya. Tapi sebentar, bukankah dengan begitu akan lebih bagus? Karena dirinya akan tetap aman dari serangan-serangan yang tak diinginkan. Namun kenapa perkataan Jongkook sedikit mengusik? Apakah aku sejelek itu sehingga dia enggan menyentuhku? Batin YN. Jongkook sengaja. Apa dia pikir hanya YN yang bisa bersikap acuh? Gadis itu harus sedikit diberi pembelajaran yang ringan-ringan saja. Ada suara guntur. YN kelingan, ketakutan, gemetaran. Apa setannya bisa mendengar ucapannya? Gadis itu tanpa sadar berlari ke arah Jongkook, memeluk suaminya dengan sangat erat, menenggelamkan wajahnya di dada bidang itu. Jongkook menahan tawanya, namun sikapnya masih dingin. Tangannya sengaja tidak membalas pelukan YN. Biar saja, biar di sini seakan-akan YN lah yang begitu membutuhkannya. Wah, semesta sepertinya berpihak. YN menangis. Setan adalah hal yang paling gadis itu takuti di dunia ini. Kini giliran Jongkook yang kelingan. Kelabakan, sial. Tangannya terulur untuk memeluk istrinya. YN mengangguk. Jongkook menghela nafas lega. Tidak pernah terlintas di otak pria John jika YN akan sehisteris ini.
Maklum saja, mereka belum saling mengenal lama dan dengan tiba-tiba harus menjadi suami istri seperti ini. Bukankah skenario Tuhan benar-benar mengejutkan, tapi menyenangkan juga? Tawar Jungkook, kali saja kini berhasil. Matanya telah menangkap ada celah kesempatan di sana. Tidak salah bukan mencoba kesempatan itu? Gagal, kasihan sekali. Bukan anggukan, tapi cubitan cukup keras yang Yeon layangkan ke perut Jungkook, membuat sang empu meringis kesakitan. Yeon melepas pelukannya dari tubuh suaminya itu dengan kasar, lalu membaringkan tubuhnya di kasur. Menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut sampai tidak terlihat sedikit pun batang hidungnya, seperti mayat. Sedangkan Jungkook tidur di bawah tanpa selimut, kedinginan, kasihan. Seperti biasa, Jungkook akan mengantar istrinya pergi kuliah setiap sebelum berangkat kerja. Setiap hari, Jungkook bekerja sebagai pedagang kue beras di pasar. Dari penghasilan penjualan itulah, Jungkook mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, sekaligus kebutuhan kuliah istrinya itu. Motor buntut adalah satu-satunya kendaraan yang pria itu miliki. Seperti sekarang ini, Jungkook mengantar istrinya juga menggunakan motor tersebut. Berkali-kali Yeon protes dan malu, tapi mau bagaimana lagi? Yeon tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, gadis itu harus menaiki motor buntut setiap harinya. Perkataan yang selalu menjadi makanan Jungkook setiap harinya. Entah sudah berapa kali Yeon mengatakan malu mempunyai suami sepertinya. Namun, pria itu tak pernah ingin memarahi Yeon sedikit pun. Jungkook sangat memaklumi, karena Yeon dulunya hidup serba kecukupan. Kemana-mana selalu memakai mobil mewah dan tinggal di rumah bak istana. Mungkin perlu waktu agar Yeon bisa mencerna dan menerima semua ini. Pernikahan mereka sangatlah tersembunyi, hanya dihadiri oleh belasan orang saja. Itu pun mereka adalah teman kerja Jungkook di pasar. Yeon tidak ingin teman-temannya tahu tentang kabar pernikahannya itu. Yeon malu. Gadis itu mempotkan bibirnya, sangat menggemaskan di mata Jungkook. Pria Jun akhirnya mengeluarkan beberapa lembar uang lagi untuk Yeon. Sebelum benar-benar pergi, pria itu menangkup kepala istrinya. Sangat pas di tangan Jungkook, mungil yang menggemaskan.
Lalu setelahnya ia mengecup pucuk kepala YN. Hati mungil YN tersentuh. Tanpa sadar, gadis itu memandang kepergian suaminya sampai tak terlihat lagi. Mereka semua adalah anak populer dari kampus ini. Dulu, YN salah satunya. Kehidupan glamor dan beberapa barang branded selalu menghiasi mereka. Seperti sekarang ini contohnya. Rose menggunakan tas Chanel, baju LV, sedangkan Umbi dengan segala pernak-pernik bermerek Gucci. YN menggigit bibirnya. Ia sungguh takut jika ketahuan. YN tidak ingin dipermalukan. YN sangat takut. Meskipun mulutnya pandai berbohong, tapi raut wajahnya tak bisa ditutupi. Rose mulai curiga. Ia memandang YN dengan tatapan yang tidak bisa didefinisikan, seperti tatapan yang tidak percaya, mengintimidasi. Detik berikutnya, Rose mengeluarkan ponsel terbarunya. Ponsel keluaran terkini yang baru saja dirilis 3 hari yang lalu, iPhone 13 Pro Max. Setelahnya, Onbit juga mengeluarkan ponselnya, dan mereknya pun sama dengan milik Rose. Mereka pamer, sengaja membahas topik di Instagram, padahal tujuannya ingin menunjukkan ponsel baru. YN buru-buru pergi, sungguh takut dan bingung. Ia meremat kuat-kuat ujung bajunya, ingin menangis. Kenapa nasibnya harus berubah 360 derajat? Dulu, untuk beli ponsel seperti beli jajanan, tapi sekarang semuanya sangatlah sulit. Batin Rose, pikiran licik mulai menjalar. Ada sesuatu yang aneh dengan gadis yang dulunya sangat sombong itu. Iya, YN adalah gadis tersombong, tidak tanggung-tanggung. Bahkan, dulu YN pernah membuli salah satu mahasiswa miskin. Roda kehidupan telah berputar. Tidak selamanya yang di atas akan selalu di atas. Ada saatnya semuanya itu berbalik. Tentu ada tujuan kenapa Tuhan mengatur kehidupan manusianya seperti ini. Jungkook sedang bergelut dengan peralatan masaknya, memasak beberapa menu untuk makan malam. Sesekali matanya melirik ke arah meja makan, mendapati istrinya sedang memajang muka sedih. Pria itu tersenyum, tangan kanannya terulur mengusap lembut surai istrinya. Manis sekali, benar-benar definisi suami idaman, tapi tidak di mata YN. Jungkook tidak lebih hanya seorang pria miskin yang tak berguna. YN sangat membencinya. Tangan kekar itu seketika menghentikan aktivitas memasaknya. Menunduk ke bawah, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Melihat respon suaminya, YN sudah tahu jawabannya.
Karena sudah tidak tahan lagi melihat presensi Jungkook, akhirnya YN bangkit lalu masuk ke kamar, membanting keras-keras pintu kamar. Tanpa sadar pria itu membentak. Ini kali pertama bagi Jungkook. Stok kesabarannya benar-benar di ujung tanduk. Namun ia segera sadar. Tanpa sengaja sudah menyakiti YN karena bentakan itu. Tak ada sahutan sama sekali. Pintu kamar terkunci. Jungkook menghela nafas pasrah. Cara apa lagi yang harus dilakukan untuk membuat istrinya itu mengerti? YN mengendap keluar rumah, membawa tas besar berisikan baju beserta barang-barangnya. Tujuannya jelas, yaitu kabur. Gadis itu sudah tidak kuat lagi, hidup susah bersama Jungkook. Hanya untuk sekedar membeli iPhone 13 Pro Max, suaminya tidak mampu. Benar-benar memuakkan. YN sungguh benci keadaan ini. Dia ingin hidup bebas dan serba kecukupan. Tak berselang lama sebuah taksi datang. Gadis itu dengan segera menaiki taksi, lalu akan pergi entah kemana. YN menginjakan kakinya di sebuah bangunan. Diketahui itu adalah apartemen. Tak berselang lama, muncullah presensi seorang wanita bertubuh langsing berjenjang dengan rambut berwarna ungu. Mina, teman YN. Mina adalah satu-satunya teman YN yang mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupan YN, mulai dari kebangkrutan ayahnya, kematian ayahnya, sampai dengan pernikahan konyol dengan pria miskin yang tak jelas asal-usulnya. Mina berasal dari keluarga yang kaya, tapi itu dulu. Setelah ayahnya mengalami korban penipuan, kehidupannya pun berbalik 360 derajat, persis seperti yang dialami oleh YN. Hanya saja, meskipun kehidupan orang tua Mina sangat telah terpuruk, tapi Mina masih bisa hidup bebas dengan beberapa barang branded serta barang-barang mewah lainnya. Semua itu ia dapatkan dari sugar daddy-nya. Iya, Mina menjadi sugar baby seorang pria kaya raya. Setiap hari, Mina mendapatkan pundi-pundi uang secara cuma-cuma. Hanya perlu menjadi gadis penurut, maka uang akan mencair dengan sendirinya. Alasan itulah yang membuat YN sungguh penasaran. YN juga ingin seperti Mina, memiliki seorang sugar daddy yang kaya raya. Namun naasnya di sini, YN belum tahu secara penuh dan detail apa saja yang harus dilakukan ketika menjadi seorang sugar baby. YN begitu takjub dengan isi apartemen Mina. Segala barang branded berkelas begitu kerlap-kerlip menghiasi. Matanya berbinar takjub saat menangkap deretan tas branded yang sudah dipastikan harganya selangit. Tidak hanya itu, Mina juga memiliki lemari khusus yang berisikan deretan sepatu mewah dari berbagai brand di dunia. Inilah gambaran kehidupan yang sangat diinginkan YN.
YN buru-buru menarik tangan Mina, menggenggam erat kedua tangan itu, menarik tubuh Mina untuk duduk di salah satu sofa. YN menatap mata Mina dengan binar takjubnya. Sungguh, YN begitu penasaran dengan artis sugar daddy. Lebih tepatnya, YN penasaran bagaimana agar mendapatkan sugar daddy. Senyum lebar terukir di wajah YN. Jawaban yang sangat sempurna. Sekarang tinggal melontarkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan to the point. Dan begitulah seorang Hwang YN. Ia sangat berambisi untuk menjadi kaya lagi. Sampai-sampai melupakan cara bertamu yang benar. Tanpa basa-basi menuju inti pembicaraan. YN menangis haru. Spontan gadis itu memeluk temannya. Mina hanya terheran. Apakah di sini temannya itu sudah mengerti betul makna sugar daddy? Mina tak mau ambil pusing. Ia yakin jika YN sudah memahaminya, sehingga tugasnya hanyalah satu, untuk menolong temannya itu, yaitu memperkenalkan sugar daddy tanpa mengatakan apa saja yang harus dilakukan saat menjadi seorang sugar baby. Karena Mina yakin YN sudah mengetahuinya. Di sisi lain, Jungkook kelimpungan untuk mencari istrinya, bertanya ke seluruh tetangga namun hasilnya nihil. Pria itu berkali-kali meremat rambutnya sendiri, frustasi. Ia merasa sangat bersalah. Detik berikutnya, Jungkook merengkuh ponsel, lalu menghubungi salah satu orang, entah siapa itu. Itulah kalimat yang terlontar. Tatapan tajam, rahang yang tegas ketara telah menyelimuti raut wajah pria John. Bahkan ponsel yang ada di genggamannya mulai retak. Pria itu merematnya kuat-kuat. Jungkook benar-benar seperti orang yang berbeda. Sungguh pria itu tidak ingin kehilangan istrinya. Mina telah membawa YN ke sebuah tempat yang akan menjadi pertemuannya dengan seorang pria kaya raya, sebuah bar. YN tentu sangat bingung. Kenapa pertemuannya harus di tempat seperti ini? Banyak wanita dengan pakaian yang lumayan mengekspos. Sedangkan YN hanya mengenakan hoodie kebesarannya serta rok selutut. Berbeda dengan Mina. Mina sama seperti wanita lainnya di bar ini, memakai baju yang lumayan terbuka, memperlihatkan detail lekuk tubuhnya. Saat ini YN telah tiba di salah satu ruang VVIP. Begitu sampai di depan pintu, Mina meninggalkan YN. Wanita itu menyemangati gadis Hwang. YN mengangguk dan tersenyum ke arah temannya itu. Setelah Mina pergi, perlahan tangan kanannya memegang nok pintu, membukanya dengan gugup. Setelah terbuka, nampak seorang pria yang tampan. Begitulah penilaian YN saat ini. Tubuh kekar serta wajah manis, jangan lupakan senyuman mematikan dari pria itu berhasil menghipnotis YN dalam beberapa detik. Apakah pria itu adalah calon sugar daddy yang dimaksud?
Sungguh manis, manis sekali. Setelan baju mahal serta jam tangan Rolex telah menyita perhatian YN. Bisa dipastikan, pria ini sangatlah kaya. Bisik Jimin tepat di telinga kanan YN. Darah YN seketika mendidih. Nafasnya menyapu area perpotongan leher putih mulus itu. Seketika YN takut. Kenapa pria ini menakutkan? Jujur ingin lari, tapi YN teringat kembali masa-masa menyakitkan saat menjadi miskin. Buru-buru YN membuang pikirannya itu. Ia harus berani menghadapinya. Sontak pria yang bernama Jimin mengudarakan tawanya cukup keras. Polos sekali batin pria itu. Jimin sangat meyakini jika gadis yang akan menjadi sugar baby-nya adalah gadis polos dan mudah dimanfaatkan. Jimin mengusap bibirnya sendiri menggunakan ibu jarinya. Sesekali menunduk untuk sekedar menahan senyum evilnya. Mendengar perkataan Jimin, YN tentu sangat senang. Kehidupan yang penuh gemerlap mulai terbayang dan berputar-putar di otaknya. Tanpa membaca isi perjanjian, gadis itu mengangguk dengan antusias lalu menandatangani surat itu. Setelah selesai, Jimin kembali menampilkan senyum kelicikannya. YN masih menunduk takut. Jujur saja dia bingung. Tugas apa yang akan dilakoninya sebagai seorang sugar baby. Setelah cukup puas memandangi gadis yang ada di depannya itu, Jimin memanggil salah satu bodyguardnya hanya dengan sekali jentikan jari. Pria itu membisikkan sesuatu yang entah apa itu, sedangkan sang bodyguard hanya mengangguk patuh. Gadis itu menurut, lalu dengan gugup berjalan di belakang Jimin, mengikuti langkah demi langkah yang akan entah kemana. Ia masih sangat mengingat perkataan Mina. Jika ingin berhasil, maka jadilah gadis yang penurut. Meskipun YN sendiri belum tahu, menurut di sini dalam hal apa saja. Jimin melempar perjanjian itu dengan kasar di depan YN. YN terhentak kaget. Tangannya gemetar saat akan mengambil berkas itu. Lalu mulai membaca perjanjian nomor 4. Bersedia menyerahkan segalanya, termasuk tubuh. YN tentu terkejut. Perjanjian macam apa ini? Kenapa harus ada poin bodoh seperti ini? Tapi yang lebih bodoh di sini adalah dirinya sendiri. Kenapa tidak membaca isi perjanjiannya sewaktu akan tanda tangan? Perlahan gadis Wang berjalan mundur.
Takut, sangat takut. Tidak pernah terlintas sedikit pun jika pekerjaan seorang sugar baby harus seperti ini. Pekerjaan kotor, sekotor kupu-kupu malam. YN kini meremat ujung bajunya. Hendak lari namun naas, tubuhnya ditahan oleh bodyguard Jimin yang berada di luar pintu. Jimin menakutkan. Tangan pria itu mengusap lembut pipi YN. Usapan yang membuat darah gadis Hwang berdesir hebat. Siapapun tolong. Kesabaran Jimin mulai habis. Penolakan demi penolakan yang YN layangkan membuatnya naik pitam. Tanpa babi bu, pria itu mengangkat tubuh mungil YN lalu membantingnya di atas kasur. YN menjerit, menangis, memberontak. Tentu hanya sia-sia saja. Tubuhnya tak mampu untuk melawan Jimin. YN sekali lagi menjerit saat helai benang atasnya telah tertanggal, menampilkan sepasang benda yang hanya tertutup helai empuk.